akan apa ya, kita akan kehilangan ya untuk peluang untuk mengintip lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kapasitas seorang calon presiden pada Pilpres kali ini. Coba survei itu, apakah Ganjar masih diingat sebagai gubernur? Nggak ada orang yang anggap lagi Ganjar gubernur. Baliho Pak Ganjar di mana-mana ada sebagai calon presiden. Udah selesai itu. Jadi jangan cari alibi untuk hal yang ya cemen juga akhirnya. Gue masih gubernur. Berarti lu bukan calon presiden dong. Kan itu intinya kan. Mana lebih penting mengucapkan pikiran sebagai calon presiden daripada nunggu dievaluasi sebagai calon gubernur. Kan itu intinya. Jadi merendahkan diri karena tidak mampu untuk memakai semacam arogansi yang positif. Wah, saya memang calon presiden, gue mau debat dengan siapa aja. Kan mestinya itu keluar dari mulut Ganjar. Pak Ganjar mestinya bilang begini, saya memang masih gubernur, tetapi demi visi saya supaya jelas, nggak ada manipulasi, saya mau berdebat dengan siapa aja. Kan itu intinya tuh, itu calon pemimpin begitu. Ya, itu ya, namanya leader, bukan dealer. ya, ya. Dan saya kira ini dampaknya kalau terus seperti ini, orang akan makin menegaskan bahwa dia bukan calon presiden yang mandiri. Jadi dia tidak bisa menentukan apakah dia boleh debat atau tidak nunggu restu dari ketua umum dulu. Kan ini berbahaya loh ya, cara komunikasi semacam ini buat Pak Ganjar. Kita ingatkan aja ya, Bung Rocky ya. Saya mau ingatkan Pak Ganjar, maksimalkan subjektivismemu. Jadi subjektivitas itu yang mendorong dia untuk berani mengucapkan pikirannya kan. Jadi kalau dia nggak punya subjektivitas, maka kita anggap dia objek doang kan, diobjekkan bahkan oleh PDIP, diobjekkan oleh relawan. Relawan justru menunggu Ganjar itu dimuliakan di depan publik karena selama ini Ganjar dianggap sebagai hanya mampu di TikTok, hanya mampu pencitraan, hanya mampu direkam oleh relawannya sendiri kan. Itu kita melihat itu. Sekaligus kita melihat kualitas relawannya seberapa kuat membekali Ganjar dengan konsep-konsep untuk persiapan perdebatan. Kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin orang yang ingin jadi calon presiden masih menunggu juga momentumnya, nggak ada. Begitu Anda jadi calon presiden, setiap detik, setiap saat Anda berani untuk mempertahankan dalil Anda, berani untuk menajamkan visi Anda, berani untuk melewati halangan-halangan partai. Kan itu intinya kan. Kan calon presiden itu subjektivitasnya mesti kuat. Itu intinya yang biasa disebut penampilan dia sebagai calon presiden diukur melalui bahasa tubuh dan cara dia mengucapkan kalimat, lalu bagaimana kalimat itu dihubungkan dengan kalimat yang lain. Itu namanya presidentiality, kepresidenan seseorang dilihat sejak dia kampanye pertama. Nah, kalau Ganjar nunggu kampanye jadwal resmi KPU, itu dia cuma ngomong satu arah aja tuh, nggak ada skrutinisasi secara metodologis, apalagi secara ideologis di kampus-kampus. Akan apa ya, kita akan kehilangan ya untuk peluang untuk mengintip lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kapasitas seorang calon presiden pada Pilpres kali ini. Coba survei itu, apakah Ganjar masih diingat sebagai gubernur? Nggak ada orang yang anggap lagi Ganjar gubernur. Baliho Pak Ganjar di mana-mana ada sebagai calon presiden. Udah selesai itu. Jadi jangan cari alibi untuk hal yang ya cemen juga akhirnya. Gue masih gubernur. Berarti lu bukan calon presiden dong. Kan itu intinya kan. Mana lebih penting mengucapkan pikiran sebagai calon presiden daripada nunggu dievaluasi sebagai calon gubernur. Kan itu intinya. Jadi merendahkan diri karena tidak mampu untuk memakai semacam arogansi yang positif. Wah, saya memang calon presiden, gue mau debat dengan siapa aja. Kan mestinya itu keluar dari mulut Ganjar. Pak Ganjar mestinya bilang begini, saya memang masih gubernur, tetapi demi visi saya supaya jelas, nggak ada manipulasi, saya mau berdebat dengan siapa aja. Kan itu intinya tuh, itu calon pemimpin begitu. Ya, itu ya, namanya leader, bukan dealer. ya, ya. Dan saya kira ini dampaknya kalau terus seperti ini, orang akan makin menegaskan bahwa dia bukan calon presiden yang mandiri. Jadi dia tidak bisa menentukan apakah dia boleh debat atau tidak nunggu restu dari ketua umum dulu. Kan ini berbahaya loh ya, cara komunikasi semacam ini buat Pak Ganjar. Kita ingatkan aja ya, Bung Rocky ya. Saya mau ingatkan Pak Ganjar, maksimalkan subjektivismemu. Jadi subjektivitas itu yang mendorong dia untuk berani mengucapkan pikirannya kan. Jadi kalau dia nggak punya subjektivitas, maka kita anggap dia objek doang kan, diobjekkan bahkan oleh PDIP, diobjekkan oleh relawan. Relawan justru menunggu Ganjar itu dimuliakan di depan publik karena selama ini Ganjar dianggap sebagai hanya mampu di TikTok, hanya mampu pencitraan, hanya mampu direkam oleh relawannya sendiri kan. Itu kita melihat itu. Sekaligus kita melihat kualitas relawannya seberapa kuat membekali Ganjar dengan konsep-konsep untuk persiapan perdebatan. Kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin orang yang ingin jadi calon presiden masih menunggu juga momentumnya, nggak ada.
Begitu Anda jadi calon presiden, setiap detik, setiap saat Anda berani untuk mempertahankan dalil Anda, berani untuk menajamkan visi Anda, berani untuk melewati halangan-halangan partai. Kan itu intinya kan. Kan calon presiden itu subjektivitasnya mesti kuat. Itu intinya yang biasa disebut penampilan dia sebagai calon presiden diukur melalui bahasa tubuh dan cara dia mengucapkan kalimat, lalu bagaimana kalimat itu dihubungkan dengan kalimat yang lain. Itu namanya presidentiality, kepresidensial kepresidenan seseorang dilihat sejak dia kampanye pertama. Nah, kalau Ganjar nunggu kampanye jadwal jadwal resmi KPU, itu dia cuma ngomong satu arah aja tuh, nggak ada skrutinisasi secara metodologis, apalagi secara ideologis di kampus-kampus. Akan apa ya, kita akan kehilangan ya untuk peluang untuk mengintip lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kapasitas seorang calon presiden pada Pilpres kali ini. Coba survei itu, apakah Ganjar masih diingat sebagai gubernur? Nggak ada orang yang anggap lagi Ganjar gubernur. Baliho Pak Ganjar di mana-mana ada sebagai calon presiden, udah selesai itu. Jadi jangan cari alibi untuk hal yang ya cemen juga akhirnya. Gue masih gubernur, berarti lu bukan calon presiden dong, kan itu intinya kan. Mana lebih penting mengucapkan pikiran sebagai calon presiden daripada nunggu dievaluasi sebagai calon gubernur. Kan itu intinya. Jadi merendahkan diri karena tidak mampu untuk memakai semacam arogansi yang positif. Wah, saya memang calon presiden, gue mau debat dengan siapa aja. Kan mestinya itu keluar dari mulut Ganjar. Pak Ganjar mestinya bilang begini, saya memang masih gubernur, tetapi demi visi saya supaya jelas, nggak ada manipulasi, saya mau berdebat dengan siapa aja. Kan itu intinya tuh, itu calon pemimpin begitu. Ya, itu namanya leader, bukan dealer. Ya, ya. Dan saya kira ini dampaknya kalau terus seperti ini, orang akan makin menegaskan bahwa dia bukan calon presiden yang mandiri. Jadi dia tidak bisa menentukan apakah dia boleh debat atau tidak nunggu restu dari ketua umum dulu. Kan ini berbahaya loh ya, cara komunikasi semacam ini buat Pak Ganjar. Kita ingatkan aja ya, Bung Rocky ya. Saya mau ingatkan Pak Ganjar, maksimalkan subjektivismemu. Jadi subjektivitas itu yang mendorong dia untuk berani mengucapkan pikirannya kan. Jadi kalau dia nggak punya subjektivitas, maka kita anggap dia objek doang kan, diobjekkan bahkan oleh PDIP, diobjekkan oleh relawan. Relawan justru menunggu Ganjar itu dimuliakan di depan publik, karena selama ini Ganjar dianggap sebagai hanya mampu di TikTok, hanya mampu pencitraan, hanya mampu direkam oleh relawannya sendiri kan. Itu kita mau lihat itu. Sekaligus kita mau lihat kualitas relawannya seberapa kuat membekali Ganjar dengan konsep-konsep untuk persiapan perdebatan. Kan itu intinya kan. Jadi nggak mungkin orang yang ingin jadi calon presiden masih menunggu juga momentumnya, nggak ada. Begitu Anda jadi calon presiden, setiap detik, setiap saat Anda berani untuk mempertahankan dalil Anda, berani untuk menajamkan visi Anda, berani untuk melewati halangan-halangan partai. Kan itu intinya kan. Kan calon presiden itu subjektivitasnya mesti kuat. Itu intinya yang biasa disebut penampilan dia sebagai calon presiden diukur melalui bahasa tubuh dan cara dia mengucapkan kalimat, lalu bagaimana kalimat itu dihubungkan dengan kalimat yang lain. Itu namanya presidentiality, kepresidenan seseorang dilihat sejak dia kampanye pertama. Nah, kalau Ganjar nunggu kampanye jadwal resmi KPU, itu dia cuma ngomong satu arah aja tuh, nggak ada skrutinisasi secara metodologis, apalagi secara ideologis di kampus-kampus. Akan apa ya, kita akan kehilangan ya untuk peluang untuk mengintip lebih jauh bagaimana sih sebenarnya kapasitas seorang calon presiden pada Pilpres kali ini. Coba survei itu, apakah Ganjar masih diingat sebagai gubernur? Nggak ada orang yang anggap lagi Ganjar gubernur. Baliho Pak Ganjar di mana-mana ada sebagai calon presiden, udah selesai itu. Jadi jangan cari alibi untuk hal yang ya cemen juga akhirnya. Gue masih gubernur, berarti lu bukan calon presiden dong, kan itu intinya kan. Mana lebih penting mengucapkan pikiran sebagai calon presiden daripada nunggu dievaluasi sebagai calon gubernur. Kan itu intinya. Jadi merendahkan diri karena tidak mampu untuk memakai semacam arogansi yang positif. Wah, saya memang calon presiden, gue mau debat dengan siapa aja. Kan mestinya itu keluar dari mulut Ganjar. Pak Ganjar mestinya bilang begini, saya memang masih gubernur, tetapi demi visi saya supaya jelas, nggak ada manipulasi, saya mau berdebat dengan siapa aja. Kan itu intinya tuh, itu calon pemimpin begitu. Ya, itu namanya leader, bukan dealer. Ya, ya. Dan saya kira ini dampaknya kalau terus seperti ini, orang akan makin menegaskan bahwa dia bukan calon presiden yang mandiri. Jadi dia tidak bisa menentukan apakah dia boleh debat atau tidak nunggu restu dari ketua umum dulu kan.